Bocah Mike ini sering dipukul oleh kelompok gangster karena dia jelek. Setiap kali pukulnya, mereka lagi curi uangnya semua. Bocah yang malang ini dengan hati yang penuh kebencian. Sampai suatu hari, Mike lihat proses pembunuhan orang punya pembunuh. Orang itu menyamar sebagai tukang reparasi dan masuk ke rumah korban. Setelah itu, adanya ledakan gas yang keras di rumah itu tapi pembunuh dengan tenang meninggalkan dalam asap. Mike bingung lalunya diam-diam mengikuti si pembunuh. Dia langsung lihat si pembunuh lagi bunuh 3 orang. Apalagi direkam semua olehnya. Hari itu, Mike bawa kameranya ke rumah si pembunuh. Big Ray baru saja nonton lagi ubah emosi wajahnya dan dorong Mike ke dalam rumah. Big Ray mau bunuh Mike juga tapi reaksi Mike juga begitu cepat. Mike meraih piring dan memukulnya dengan keras, tetapi sayangnya, kekuatan Mike terlalu lemah dan lagi dijatuhkan oleh Big Ray. Big Ray menjepitnya ke tanah dengan kaki. Mike cepatnya bilang, "Saya mencadangkan satu video lagi di tempat lain. Kalau saya hilang, dia akan memberikannya kepada polisi." Setelah mendengar, dia tidak marah lagi tapi mulai tertawa. Dia sudah sadari kemampuan pelacakan dan kualitas psikologis bocah ini. Mau saja terimanya sebagai anak buah. Mike pertamanya mau minta Big Ray selesaikan kelompok gangster itu. Big Ray bilang, "Saya tidak bantu Anda bunuh orang tapi akan tunjukkan Anda cara bunuh orang." Hari kedua, Mike diam-diam masuk rumah ketua gangster. Lakukan apa yang dikatakan oleh Big Ray. Tinggalkan 1 lembar uang di antena luar balkon, kemudiannya cari tempat untuk sembunyi. Munggu ketua gangster kembali dan lihat uang di luar, pastilah dia tidak bisa tahan dan keluar untuk ambilnya. Saat ini, Mike hanya ambil kesempatan dan keluar. Pakai kekuatan dorong 1 kali saja bisa selesaikan semua. Sampai situ, Mike jadi anak buah Big Ray. Big Ray ajarinya cara membuat racun. Ajarinya cara menembak. Berlatih seni bela diri, memasang jebakan, dan ciptakan tempat kejadian perkara palsu. Setelah dewasa, dia menjadi pembunuh di rata tinggi. Dia membuat setiap pembunuhan berubah menjadi kecelakaan yang sempurna. Misalnya kali ini, Mike berbaring di atap rumah selama 5 hari hanya karena mau menunggu korban dan mobil dengan kecepatan yang tepat muncul. Pakai kompresi CO2 untuk pura-pura jadi pecahan kaca dan menunggu mobil itu lewat di posisi yang benar. Begitulah satu kecelakaan mobil sudah bantunya bunuh tepat orang. Dan peluru itu juga dianggap sebagai pecahan gelas setelah tabrakan terjadi. Begitu saja kita pikir hidup Mike akan lewati secara tertarik, tapi sampai suatu hari, dia dapatkan kabar yang buruk. Pacar mantannya tiba-tiba dibunuh. Selama pemakaman, teman mantan pacarnya Charlie memberitahunya. Dia sedang hamil. Itu yang benar, mantan pacarnya mengandung anak Mike sebelum dia meninggal, yang ini membuatnya sangat menderita. Mike bertekad untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Padahal berita bilang bahwa ini perampokan yang dilakukan oleh 2 pecandu secara tidak sengaja dan keduanya juga meninggal karena overdosis narkoba. Tapi sampai sekarang Mike tidak percaya pada hal yang dipanggil tidak sengaja. Dia tahu bahwa mantan pacarnya adalah seorang pencinta lingkungan dan telah mengorganisir beberapa demonstrasi. Yang ini mempengaruhi kepentingan banyak perusahaan kimia. Jadi pembunuhan ini pastilah tidak sesederhana begitu. Mike ke tempat kejadian perkara. Dengan hati-hati, Mike mengamati jejak di ruangan itu. Di kepalanya membayang kejahatan saat itu. Hari yang kejahatan terjadi. 2 pecandu masuk ke rumahnya. Tidak hanya curi uang tapi lagi bunuhnya dengan kasar. Kelihatannya masuk akal tapi Mike merasa tempat kejadian perkara palsu seperti ini sangat palsu. Dia buka laporan otopsi polisi dan baca. Benar saja, dia temukan di tubuh mantan pacarnya ada obat penenang yang spesial dipakai untuk kontrol rasa takut terbang. Tapi Mike tahu mantan pacarnya tidak takut saat naik pesawat. Ini harus dilakukan oleh pembunuh profesional karena obat ini memiliki nama lain Veritaserum yang sering digunakan untuk memaksa busur. Pastilah setelah tanya. Pembunuh sudah tusuknya dengan pisau. Kemudian ambil sampel kulit dan rambut para pecandu dan jatuhkan kelilingnya. Demikian begitu, pembunuhan berubah menjadi penyusup yang secara tidak sengaja membunuh seseorang. Dan cara bunuh orang begini, Mike telah melihat 2 rekannya menggunakan. Kalian harus dibelaskan dendam. Mike dengan marah ke rumah Mick dan Meg untuk bertanya. Apakah kalian berdua yang bunuh mantan pacar saya? Saat Mick masih jelaskan, pukulan Mike sudah terjadi. Dia sendiri nyerang dengan 2 orang tapi masih biasa. Namun, kedua saudara ini berasal dari pasukan khusus, sehingga efisiensi nyerang mereka sangat tinggi, dan mereka juga bisa memahami arti kerjasama. Setelah banyak pertandingan, Mike akhirnya membalikkan keadaan dengan tendangan yang kalahkan mereka.
Meg akhirnya sudah mengakui. Mantan pacarnya dibunuh oleh mereka, tetapi mereka hanya mengikuti perintah, dan siapa di belakangnya, mereka juga tidak tahu. Mike, dengarlah. Jika bisa membuat Anda rasa lebih baik, bisalah datang dan membunuh istri saya. Dia telah ganggu saya selama ini. Pelanggan asosiasi semuanya dihubungi oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Jadilah ketemu kelompok kepala punya orang yang disewa untuk membunuh mantan pacar Anda. Hanya satu saja cara ketemu perwakilan itu. Dia dengan cepat kembali ke organisasi. Guru yang membawanya ke organisasi pada tahun itu sekarang adalah presiden. Mike bertanya di mana orang yang terkait dengan kontak. Big Ray menolak untuk menjawab dan memperingatkan Mike. Anda begini sudah melanggar aturan pekerjaan, kalau tidak berhenti, hanya bisa mati saja. Mike tidak dengar perhatiannya. Dia pergi ke rumah Charlie untuk menanyakan apakah mantan pacarnya pernah melakukan kesalahan dengan orang lain. Sambil sibuk berbicara, Cliff menggedor pintu dengan kapak menuju ke arah mereka berdua. Dia juga seorang pembunuh dari organisasi dan juga dikenal sebagai anjing gila. Cliff hancurkan semua tanpa pikiran. Untungnya, IQ-nya tidak tinggi, jadi kapaknya tersangkut di lantai. Dia pegang Mike dan ingin menghancurkan wajah ini. Mike dengan semua kekuatan berhentinya. Lalunya gunakan kekuatan untuk bangkit kembali, menyebabkan Cliff terkena kapaknya sendiri. Sebelum meninggal, Cliff bilang dia kesini tidak bunuh Mike tetapi diperintahkan untuk bunuh Charlie. Sepertinya pelanggan ini dan orang di belakang kasus mantan pacarnya adalah satu. Charlie takut mengatakan bahwa mantan pacarnya dulu pernah menyelidiki perusahaan kimia. Mereka membuang air limbah secara ilegal, yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Sampai sini aja, Mike bisa ngerti apa yang terjadi. Dia membiarkan Charlie sembunyi di tempat aman dan diri sendiri cara informasi pelanggan itu. Dia berhenti di depan warung pijat dan lihat mobil punya orang kontak. Milton berbaring di tempat tiduran dan menikmati dirinya sendiri, tidak memperhatikan Mike perlahan masuk. Dia memegang dumbbell. Setelah selesaikan pengawal, Mike mulai menanyai Milton tentang nama pelanggan yang mau bunuh mantan pacarnya. Mike lagi diri sendiri pijat kakinya. Siapa pelanggan itu, saya tidak bisa bilang. Mike mengatakan pukulan ketiga akan patahkan kakinya, sekarang Milton mengatakan bahwa ini adalah perintah dari perusahaan. Tapi siapa bos perusahaan ini, dia tidak tahu. Setelah dapatkan apa nama dan alamat perusahaan itu, dia cepat pergi. Pada saat ini, Big Ray merah sampai gila. Dia memerintahkan semua pembunuh untuk bunuh Mike. Bahkan biarkan pembunuh wanita dengan seni bela diri yang hebat ini melindungi pelanggan. Tidak lama kemudian Mike ketemu perusahaan itu. Setelah salam ramah, Mike memaksa orang itu untuk mengatakan nama bos di belakang. Benar-benar itu direktur perusahaan minyak. Orang itu menyuap orang tingkat tinggi untuk eksploitasi ilegal. Bukan hanya mantan pacar Mike, tapi semua orang yang menyelidiki perusahaan ini akan dibunuh. Termasuk orang yang Mike bunuh dalam kecelakaan mobil sebelumnya. Itu juga mengapa Mike menjadi kaki tangan direktur. Saat ini, orang dari organisasi sudah nyampai. Mereka dengan senjata di tangan dan menembakkan peluru kemana-mana. Perwakilan perusahaan ditembak jadi umpan meriam dan Mike sembunyi di bawah meja baru saja bisa melarikan diri kali ini. Sisi lain lemparkan bom. Mike menendangnya kembali dengan kakinya. Kemudian dengan cepat lagi lompat untuk kalahkan satu orang untuk gunakannya sebagai umpan meriam. Lihat saudara-saudara ditembak sampai mati oleh dirinya. Pembunuh lainnya marah dan segera menembakkan semua peluru ke Mike. Setelah itu, keduanya terus bertarung satu sama lain. Saat ini, dia memukul Mike sehingga dia tidak bisa kembali. Sekarang hanya satu cara adalah gunakan alat pemadam api untuk nyemprot pada wajah orang lain. Lalu pukul dia sampai mati. Tapi tidak tahu, baru saja keluar, Mike lagi disergap. Ini adalah pengguna racun terbaik di organisasi. Dia pakai kloroform menutupi wajah Mike. Untungnya, Mike cepat-cepat tahan napas agar tidak menghirup gas beracun itu. Pete mengambil jarum racun ke arahnya tetapi kekuatan tarung Pete terlalu lemah sehingga Mike bisa balas dan bunuhnya. Saat ini Mike hanya memiliki satu target tersisa. Mike pergi ke rumah direktur perusahaan minyak. Saat ini, direktur dilindungi oleh pembunuh wanita. Dia takut itu terlalu sedikit orang, tetapi pembunuh wanita itu dengan percaya diri berkata, "Hanya saya sudah cukup." Belum dia selesaikan bicara, kedua pengawal itu sudah dikalahkan oleh Mike. Benar-benar hanya ada satu pembunuh wanita yang tersisa, tetapi dia sama sekali tidak takut untuk memberikan pedangnya kepada direktur. Dia mau berduel dengan Mike. Baru saja mendapatkan beberapa gerakan, dia dipukul oleh Mike untuk mengakhiri pertandingan pertama.
Direktur lihat begitu lagi lemparkan pedang buat pembunuh wanita. Pertandingan kedua mulai. Mike hanya bisa bertahan. Dia hanya bisa meraih lampu di sebelahnya. Tapi tidak lama, lampu itu lagi pecah. Pembunuh wanita itu mulai memprovokasi dan menghina mantan pacarnya. Tindakannya menciptakan celah. Mike ambil kesempatan ini. Satu pukulan fatal, dia jatuh. Sekarang sampai si direktur. Dia sekarang hanya bisa bersembunyi di bawah meja dan mulai menunjukkan kemunafikan dan kepengecutannya. Dia terus memohon pada Mike untuk menyelamatkan hidupnya. Dia juga mengatakan akan berikan Mike banyak uang. Gak usah, makasih. Pakai pisau memotong kepala direktur, akhirnya Mike sudah bisa membalas dendam. Tidak lama setelahnya, Big Ray melihat Mike kembali dengan selamat, dia tahu semuanya sudah berakhir. Pembunuh di bawahnya lagi dibunuh oleh anak buah yang dia paling bangga. Mungkinnya pelanggan juga sudah mati. Dia mau menembak Mike sampai mati, tetapi masih tidak berperasaan, jadi dengan marah mengusirnya. Dan tidak nyambung lagi. Setelah Mike pergi, dunia kehilangan penguasa dan pembunuh berdarah dingin. Tidak usah lupa diri kita di masa lalu. Tidak usah banyak khawatir pada masa sekarang. Biar setiap hari lewati juga sama seperti hari terakhir untuk hidup karena Anda tidak pernah tahu bahwa kecelakaan yang tidak disengaja itu mungkin menunggu Anda di suatu sudut.